Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya Ibu Junita Simorangkir dalam pembelajaran matematika kelas 7. Materi kita hari ini adalah tentang himpunan, bab baru ya. Jadi himpunan itu kira-kira apa ya? Nah, pernah tidak kamu ke pasar tradisional? Di sana ada kelompok penjual buah-buahan, ada kelompok penjual sayur-sayuran, ada kelompok penjual ikan, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok itu dalam matematika disebut sebagai himpunan. Tapi ingat, himpunan hanya yang jelas batasannya, kumpulan itulah yang bisa kita katakan himpunan. Jadi kalau ada kumpulan yang tidak jelas batasannya, itu bukan himpunan. Contoh himpunan apa kira-kira ya? Oke, kita ikuti lanjutan video berikut ini. Jadi himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok yang harus jelas batasannya. Jadi contoh ya yang jelas batasannya, kita katakan nama himpunan itu, ingat harus huruf kapital ya. Kita katakan kumpulan, bilangan bulat, boleh? Bilangan bulat. Ini bisa disebut sebagai himpunan. Lalu yang kedua kumpulan. Ini kalau saya tulis, ini sebentar ya, ini maaf saya hapus. Ini kalau saya tulis misalnya A, itu nama himpunannya ya, sama dengan harus diawali buka kurung kurawal ya. Begitu cara menulis himpunan. Lalu tuliskan bilangan bulatnya. Tentu bilangan bulat itu harus diawali dari negatif. Berarti dari tak terhingga, lalu negatif 3 misalnya, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini batasannya, hanya bilangan bulat, dia dibatasi bilangan bulat. Nah, contoh yang berikutnya, ini nomor 1, nomor 2, kumpulan negara anggota ASEAN. Nah, tadi ini saya tulis A namanya. Boleh B? Boleh. Jadi B ini nama himpunannya selalu harus diawali dengan kurung kurawal. Belajar ya. Siapa yang belum bisa nanti membuat kurung kurawal. Ayo, kita daftarkan nama-nama negara yang anggota ASEAN. Tentu Indonesia. Ya, Malaysia, Singapura, negara apa lagi kira-kira? Laos, Myanmar. Ayo di PS ya. Ada berapa negara yang termasuk anggota ASEAN? 1, 2, 3, 4, 5, 10 ini ya. Apalagi kira-kira? Thailand ya. Thailand. Lalu Filipina ya, Filipina. Lalu ada Kamboja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vietnam dengan Brunei Darussalam ya. Vietnam dan Brunei Darussalam. Nah, kenapa Inggris atau Belanda tidak masuk? Karena ini dibatasi, batasannya adalah anggota ASEAN ya, terbatas dia. Ini tadi batasannya adalah bilangan bulat. Begitu kira-kira ya yang disebut dengan himpunan. Bagaimana pula yang tidak ya, kumpulan yang tidak disebut sebagai himpunan? Contoh ya, siswa, kumpulan siswa yang kaya itu bukan himpunan ya. Kumpulan siswa yang pintar ya, atau yang pandai itu bukan himpunan. Kenapa? Karena ukuran seorang
siswa dikatakan pintar, tidak ada. Ya. Ukuran dikatakan seorang siswa yang kaya, tidak ada. Jadi itu disebut hanya kumpulan, bukan himpunan. Ya. Bisa dibedakan ya. Jadi kita hanya titik beratkan dia kumpulan yang ada batasannya, Nanti masih bisa kamu ambil contoh-contoh yang lainnya, yang mana kumpulan yang merupakan himpunan, yang mana kumpulan yang merupakan bukan himpunan. Ya. Kumpulan gunung yang tinggi katanya, ukuran tingginya berapa? Kumpulan laut yang dalam, ukuran lautnya kedalamannya berapa? Kumpulan makanan yang enak, ya, menurut kamu enak, menurut saya mungkin tidak. Jadi ukurannya tidak sama. Menurut saya enak daun ubi, ya, atau daun pepaya itu enak menurut ibu guru. Mungkin bagi anak-anak kami daun pepaya itu pahit, tidak enak. Begitu contohnya. Jadi kumpulan yang tidak ada batasannya bukan himpunan. Penyajian himpunan ada 3 cara. Yang pertama, menyebutkan anggota-anggotanya. Yang kedua itu menuliskan sifat-sifat yang dimilikinya. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Sama dengan anak didik kami, kalau disuruh orang tua untuk menyajikan sepiring nasi goreng, mungkin kamu tambahkan ya, boleh tambahkan timun, atau ada yang lain tambahkan tomat, atau ada yang lain tambahkan sosis atau segala macam, tapi tetap namanya menyajikan. Jadi himpunan ini juga ada 3 cara menyajikannya. Kita lihat yang pertama adalah menyebutkan anggota atau enumerasi. Contoh ya, nanti untuk ketiga himpunan ini, cara menyajikan himpunan ini, contohnya tetap sama kita buat ya. Ini himpunan A ya, contoh yang pertama himpunan A, kita daftarkan anggotanya. Siapa anggotanya? 3, 5, 7. Setiap anggota harus dipisahkan oleh tanda koma. Diawali tutup kurung dan diakhiri tutup kurung. Begitu caranya. Lalu contoh yang kedua, himpunan B ya. Diawali buka kurung, diakhiri tutup kurung. 2, 3, 5, 7. Itulah daftar anggotanya. Yang C, A, I, E, O, U. Yang D ya, dari tak terhingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Tadi contoh kita yang pertama, A itu anggotanya siapa? Adalah 3, 5, dan 7. Ternyata A yang anggotanya tadi 3, 5, dan 7 itu sifatnya adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 tapi kurang dari 8. Benar ya? 3, 5, dan 7 itu bilangan ganjil yang kurang dari 8 tapi lebih dari 1. Oke, yang B tadi contoh kita 2, 3, 5, 7. Begitu kan? Nah, sekarang sifat-sifatnya itu ternyata adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Benar kan? 2, 3, 5, 7 itu adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Yang C tadi adalah A, I, E, O, U ya. A, I, E, O, dan U itu himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin ya. Dan yang D tadi contoh kita dari tak terhingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 sampai tak terhingga, itu adalah himpunan bilangan bulat. Yang ketiga, penyajian himpunan itu dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi sedikit agak berbeda, coba diperhatikan. Contoh kita yang tadi, A sama dengan diawali buka kurung perawal, X, lalu tanda garis. Ini cara membacanya, X lebih besar dari 1. Dari tengah saya baca, X lebih besar dari 1, lebih kecil dari 8. X adalah bilangan ganjil. Jadi secara keseluruhan cara membacanya ini adalah A adalah himpunan yang anggotanya semua X. Sedemikian ya. Yang mana X-nya lebih besar dari 1, lebih kecil dari 8, dan X adalah bilangan ganjil ya. Sekali lagi dibaca, A, ini A adalah himpunan ya, himpunan yang anggotanya semua X. Ini semua X. Udah.
Kita misalkan nanti anggota-anggotanya yang tadi jadi X, ya. Sedemikian sehingga, ya, itu kalimatnya, sehingga X itu lebih besar dari 1, lebih kecil dari 8, dan X adalah bilangan ganjil. Oke, yang B, nah, B adalah himpunan yang anggotanya Y. Ini boleh X, boleh Y. Kalau B ini kita buat Y, ya. B adalah himpunan yang anggotanya Y, di mana Y lebih kecil dari 10 dan Y bilangan prima. Oke, yang C. C adalah himpunan yang anggotanya Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Baik, yang terakhir, ya. D adalah himpunan yang anggotanya X, sedemikian, ya, yang mana X lebih besar sama dengan negatif 3. Ada tanda sama dengannya. Karena tadi bilangannya anggota D itu diawali dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Jadi negatif 3 dengan 3 itulah batasan terakhirnya. Jadi dibaca, D adalah himpunan yang anggotanya semua X, sedemikian di mana X lebih besar sama dengan negatif 3, lebih kecil sama dengan 3, dan X adalah bilangan bulat. Baik, supaya anak-anak kami seluruhnya lebih lancar, ya, sebagai latihan, coba kamu lihat buku kita halaman 121, ya. Halaman 121 kamu kerjakan hanya nomor 3. Jadi tabelnya salin kembali ke buku latihanmu, ya, yang buat yang rapi. Nanti seperti ini buat posisi bukumu, ya, melebar dia seperti ini supaya nanti muat, karena ada 3 kolom di sini. Lengkapi, lalu nanti hasilnya fotokan, ya, secara tegak seperti ini, ya, fotokan ke GC. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami seluruhnya sudah lebih memahami bagaimana cara menyajikan himpunan, ya, dan supaya lebih mengenal yang mana kumpulan dinyatakan himpunan, yang mana kumpulan dinyatakan bukan himpunan, ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat.